Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai interaksi tata guna lahan transportasi dan model 4 tahapan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri, Leoni Mutiara Srindi dengan NIM 2019-01-10206. Kemudian, ada Umi Kalsum Alwan dengan NIM 2019-01-10207. Kemudian ada Fadila Anggita Ningtyas Arda dengan NIM 2019-01-10-219. Kemudian ada Lutfi Nurmania dengan NIM 2019-01-10-225. Dan yang terakhir ada Azilia Nur Azmi dengan NIM 2019-01-10-233. Materi yang akan kami sampaikan kali ini mencakup 5 hal, yakni latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, ada pendekatan kajian atau metodologi, kemudian pembahasan dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Di negara Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan daerah yang sangat luas, sangat dirasakan kebutuhan adanya suatu sistem transportasi atau perhubungan yang sangat efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah teratur, dan nyaman, baik untuk pergerakan manusia ataupun barang. Dalam membuat perencanaan suatu sistem jaringan transportasi, hendaknya dipertimbangkan faktor yang sangat mempengaruhi sistem antara lain karakteristik permintaan, tata guna lahan, serta kondisi yang ada di suatu daerah. Kemudian, saat ini konsep perencanaan transportasi seringkali diselesaikan dengan mempergunakan suatu model yang biasanya disebut model perencanaan transportasi 4 tahap, di mana model ini merupakan proses bertahap dari beberapa submodel yang dilakukan secara terpisah dan berurutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Umi. Yang kedua yaitu tujuan dan ruang lingkup. Berkembangnya aktivitas masyarakat dan tingginya mobilitas penduduk terkadang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukungnya, khususnya di bidang transportasi. Terjadinya kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dari segi ekonomi dan lingkungan. Penanggulangan kemacetan dapat dilakukan melalui suatu perencanaan. Jadi kemacetan perlu diperkirakan sebelumnya, lalu direncanakan tindakan untuk mengantisipasinya. Untuk dapat memperkirakan kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan, diperlukan kajian sistem. Kajian sistem transportasi kota akan memerlukan pemodelan dan prosedur perhitungan untuk menganalisa hubungan antara Technical Note 146 garing Media Teknik Sipil garing Juli 2007 tentang kebutuhan transportasi dan penyediaan sistem transportasi. Kebutuhan transportasi yang dimaksud adalah jumlah gerakan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas jalan dari asal ke tujuan. Sedangkan penyediaan adalah penambahan atau pengaturan pemakaian ruas jalan yang menyatu dalam jaringan jalan. Yang ketiga yaitu pendekatan kajian atau metodologi. Terdapat beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang saat ini. Yang paling populer adalah model perencanaan transportasi 4 tahap. Model ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fadila. Ya, selanjutnya untuk model ini, yaitu model perencanaan transportasi 4 tahap, yaitu merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Nah, submodel tersebut ini adalah yang pertama aksesibilitas, kemudian pembangkit lalu lintas, kemudian sebaran pergerakan, kemudian pemilihan moda, selanjutnya pemilihan rute, dan terakhir arus lalu lintas. Pembahasan dan diskusi. Nah, untuk aksesibilitas ini yaitu suatu ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. Dan konsep ini bersifat lebih abstrak jika dibandingkan dengan 5 konsep berikut. Konsep ini dapat digunakan untuk mengalokasikan problem yang terdapat dalam sistem transportasi dan mengevaluasi solusi alternatifnya. Kemudian yang kedua ada bangkitan dan tarikan pergerakan. Nah, ini artinya mengukur frekuensi perjalanan yang dikembangkan sebagai kecenderungan melakukan perjalanan.
Perjalanan ini direpresentasikan sebagai trip ends, production, dan attraction yang diestimasi secara terpisah. Kemudian yang ketiga ada sebaran penggerakan, yaitu bangkitan perjalanan yang didistribusikan menyesuaikan dengan distribusi tarikan perjalanan dan untuk merefleksikan hambatan perjalanan, waktu, dan atau ruang. Sebagai tabel perjalanan dari permintaan perjalanan orang. Kemudian yang keempat ada pemilihan moda, yaitu matriks perjalanan direfleksikan dalam proporsi perjalanan menggunakan beberapa alternatif moda. Kemudian yang kelima ada pemilihan rute, yaitu matriks perjalanan menggunakan suatu moda dibebankan ke jaringan moda tertentu. Yang terakhir yaitu hubungan antara waktu, kapasitas, dan arus lalu lintas, artinya waktu tempuh perjalanan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas ruas jalan yang ada dan jumlah arus lalu lintas yang menggunakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Baik, langkah pendekatan dalam metode pendekatan yang digunakan terdapat proses yang harus ditempuh. Yang pertama, identifikasi sistem perwilayahan dan pusat pengumpul. Sistem perwilayahan adalah sistem kesatuan geografis daerah dengan segenap unsur yang terkait padanya. Unsur pembentuk sistem perwilayahan ini dapat berupa indikator ruang seperti sistem penghubung laut, udara, dan darat, serta indikator non-ruang seperti kegiatan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, mineral, dan pariwisata. Dengan mengetahui sistem perwilayahan ini, maka upaya kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dapat diduga sedini mungkin. Yang kedua, identifikasi dan proyeksi potensi daerah. Potensi daerah yang terdapat pada urutan konsep perencanaan transportasi, aksesibilitas pembangkit, lalu lintas, sebaran pergerakan, pemilihan moda, pemilihan rute arus lalu lintas 40, berupa potensi kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dapat dikelompokkan tergantung tujuan seperti potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pengelompokan potensi daerah dibagi atas kegiatan sektoral yang secara rinci dapat dibagi atas potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan mineral serta pariwisata. Walaupun sangat sulit menentukan besaran produksi kegiatan sektoral karena setiap sektor mempunyai indikator besarannya masing-masing, hal ini diinginkan adalah setidaknya peran dari setiap sektor kegiatan dalam pembangunan daerah sudah dapat ditunjukkan dari keberhasilan menunjukkan besaran setiap sektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azilia. Kemudian poin yang ketiga, yaitu identifikasi kinerja sistem jaringan jalan yang ada. Dalam perencanaan transportasi, khususnya jalan raya, dibutuhkan informasi mengenai kondisi prasarana transportasi yang ada atau existing, agar dari perencanaan tersebut dapat dihasilkan sistem yang optimal, efektif, dan efisien. Untuk mendapatkan gambaran yang baik mengenai kondisi prasarana transportasi tersebut, perlu dilakukan inventarisasi berupa pendataan terhadap karakteristik fisik, tingkat kemampuan pelayanan, dan lain-lain yang disajikan dalam ukuran kinerja tertentu. Poin yang keempat adalah mengidentifikasi dan proyeksi pergerakan komoditi. Dengan mengetahui pola pergerakan ini juga dapat diketahui pola pertumbuhan sistem kota yang ada. Pola pergerakan yang besar sering menjadi indikator baik tidaknya kegiatan yang terjadi pada titik yang dihubungkannya, serta menunjukkan besar kecilnya pola pertumbuhan titik kota yang diwakilkannya. Upaya mengetahui pola interaksi antar daerah merupakan upaya mengetahui pola perhubungan antar daerah dengan daerah lain. Besar kecilnya interaksi ditunjukkan oleh besar kecilnya pola perhubungan antar daerah. Poin yang kelima, yaitu peramalan kebutuhan pergerakan. Peramalan kebutuhan pergerakan ini pada dasarnya menganalisis seluruh data serta identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
Kemudian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan dari diskusi dan presentasi ini mengenai jenis pemodelan 4 tahap sangatlah kompleks. Metode ini membutuhkan banyak data dan waktu lama dalam proses pengembangan dan pengkalibrasiannya. Akan tetapi, model ini dapat disederhanakan agar memenuhi kebutuhan perencanaan transportasi daerah yang mempunyai keterbatasan waktu dan biaya. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada pemilihan kata yang kurang baik, kami minta maaf. Dan jika ada kebenaran itu hanya datang dari Allah sendiri. Kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.